Selamat datang di kisah mistis Pulau Nusa Kambangan. Angin malam berdesir dingin, membawa serta aroma asin laut dan bisikan-bisikan tak kasat mata. Di atas perahu motor yang memecah ombak menuju dermaga Wijayapura, Bima tak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya. Malam ini, ia dan dua rekannya, Randy serta Siska, akan mengantar seorang narapidana ke Pulau Nusa Kambangan, pulau penjara yang dijuluki Alcatraznya Indonesia. Mata Bima menyapu ke arah pulau yang tampak gelap dan diselimuti kabut. Di balik jeruji besi yang kokoh, tersembunyi cerita-cerita kelam dan mistis yang kerap jadi perbincangan para petugas penjara. Konon, arwah-arwah narapidana yang mati dihukum atau dibunuh di sana gentayangan mencari balas dendam atas kematiannya yang tragis. Saat mereka tiba di dermaga, suasana langsung terasa mencekam. Lampu-lampu sorot dari menara penjaga menyinari gerbang raksasa yang tampak seperti mulut monster siap menelan siapapun yang berani masuk. Setelah serah terima, mereka bertiga membawa narapidana bernama Johnny ke Blok C, blok terisolasi yang terkenal paling angker. Johnny, seorang pembunuh berantai dengan tatapan kosong, hanya terdiam sepanjang perjalanan, namun saat melewati lorong Blok C, ia tiba-tiba menoleh ke dinding dan matanya melebar ketakutan. "Jangan ke sana!" bisiknya lirih. Suaranya bergetar. "Dia ada di sana, si nenek lampir." Bima dan Randy saling pandang, mencoba mengabaikan ucapan Johnny yang mereka anggap mengada-ngada. Tapi saat Bima melihat bayangan hitam melintas di ujung koridor, jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap matanya, berpikir mungkin hanya fatamorgana. Setelah mengunci Johnny di selnya, mereka bertiga bergegas keluar dari blok. Namun, saat berjalan melewati pos penjaga, Randy menyadari ia menjatuhkan walkie-talkie-nya di dalam. Meskipun ketakutan, ia memaksa kembali untuk mengambilnya. Bima dan Siska menunggunya di luar. 5 menit berlalu, Randy belum juga kembali. Bima mulai cemas dan memutuskan untuk menyusul. Siska mengikorinya dari belakang. Ketika mereka memasuki koridor yang gelap, suara jeritan Randy yang parau tiba-tiba memecah keheningan malam. Jeritan itu disusul oleh suara tawa melengking yang mengerikan. Mereka berlari menuju sumber suara dan menemukan Randy tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dan matanya melotot ke atas. Di belek di belakangnya, sebuah coretan bening berdarah menampakkan wajah seorang perempuan tua yang mengerikan dengan mata kosong dan senyum mengembang. Di bawahnya tertulis, "Aku akan mengambil kalian semua." Siska menjerit histeris dan pingsan. Bima melihat bayangan hitam itu kembali melintas di ujung koridor. Kali ini lebih jelas. Bayangan itu berbentuk seorang perempuan tua berambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya dengan gaun putih yang lusuh. Bima mencoba membangunkan Siska, tapi bayangan itu semakin dekat dan tawa melengkingnya semakin nyaring di telinganya. Bima tahu, ia harus melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah terpaku. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Rambut putih panjang itu terurai menyentuh pundak Bima yang kaku. Aroma bunga melati yang menyengat bercampur dengan bau anyir darah. Tawa melengking itu kini terdengar tepat di telinganya, membuat gendang telinganya serasa pecah. Bima tidak berani menoleh. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Siska yang pingsan tiba-tiba menggeliat, matanya terbuka perlahan, tapi bukan tatapan Siska yang Bima kenal. Bola matanya memutih dan bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. "Dia menyukaimu," bisiknya dengan suara Siska yang terdengar serak dan dalam. "Dia menyukai ketakutanmu." Bima mendorong Siska hingga terjerembab lalu berlari sekencang-kencangnya. Tujuannya hanya satu, dermaga. Ia tidak peduli lagi dengan apapun, yang penting ia harus keluar dari pulau terkutuk ini. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Kali ini ia yakin, bukan hanya 1 atau 2.
Suara-suara itu seolah-olah mengelilinginya. Bima berbalik dan di hadapannya berdiri Siska dengan mata kosong dan senyum aneh yang menakutkan. Di belakang Siska, sosok-sosok hitam itu tampak berjejer menyambut kedatangan Bima ke alam mereka. Ia bisa melihat Randy juga ada di sana, di antara kerumunan sosok-sosok hitam itu. Randy melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum yang sama seperti Siska. "Jangan pergi," bisik Siska, suaranya kini kembali normal, tapi matanya masih memutih. Dia bilang, "Kau harus tetap di sini. Kau harus bergabung dengan kami." Seketika, Siska dan Randy berjalan mendekat. Langkah mereka terdengar seperti gema yang berlipat ganda. Tangan-tangan mereka terulur, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyambut. "Selamat datang di rumah, Bima," bisik mereka serentak. Suara mereka terdengar begitu akrab, namun dengan nada yang sangat dingin. "Sekarang, kamu adalah salah satu dari kami." Tangan-tangan dingin itu menyentuh bahu Bima. Bima merasakan seluruh tubuhnya seperti diselimuti es, kaku dan tak bisa bergerak. Perlahan, wajahnya mulai berubah, kulitnya mengelupas dan matanya memutih. Bima kini menjadi salah satu dari mereka, menjadi bagian dari misteri Pulau Nusa Kambangan yang mengerikan selamanya. Angin malam kembali berdesir, tetapi kali ini membawa tawa serak yang menyatu dengan deburan ombak. Di kejauhan, perahu Bima terlihat mengapung tak berpenghuni, terombang-ambing di antara kabut tebal yang menyelimuti perairan. Tak ada lagi jejak Bima, Siska, atau Randy. Mereka kini menjadi bagian dari legenda kelam yang membayangi Pulau Nusa Kambangan. Pulau itu tetap tegak berdiri, penjara-penjara di dalamnya menyimpan lebih dari sekedar narapidana. Di balik jeruji besi, di lorong-lorong gelap, dan di bawah menara pengawas yang sepi, arwah-arwah mereka kini bergentayangan, menunggu kedatangan mangsa berikutnya. Kisah mereka bukan lagi sekedar cerita hantu, melainkan peringatan bisu bagi siapapun yang berani melintasi perairan angker itu setelah matahari terbenam. Karena di Pulau Nusa Kambangan, maut tidak hanya datang sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sambutan. Dan sekali kau menginjakkan kaki di sana, kau akan menjadi bagian dari misterinya selamanya. Dan kisah pun selesai. Suara mesin perahu tiba-tiba menyala, memecah keheningan yang mencekam. Bima menoleh, terkejut melihat perahu yang seharusnya mati, kini bergetar dan siap bergerak. Dengan satu dorongan kuat, ia melepaskan tali tambatan. Siska dan Randy berteriak, suaranya kini melengking seperti tawa hantu. Wajah mereka berubah menjadi mengerikan, kulitnya mengerupas dan mata mereka memerah. Sosok-sosok hitam itu bergerak cepat, melayang di atas air, mengejar perahu Bima. Ia menekan gas perahu sekuat-kuatnya, memecah ombak laut yang gelap. Namun semakin cepat perahu melaju, semakin cepat pula sosok-sosok itu mengejar. Tawa mereka terdengar dari segala arah, seolah-olah mengelilingi perahu Bima. Ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa Siska dan Randy telah berada di dekat perahu. Wajah mereka yang mengerikan tampak sangat dekat, dan tangan mereka terulur ke arahnya, siap mencengkram. Bima mengambil dayung dan memukulkannya ke salah satu tangan yang menggapai. Sosok itu menguap menjadi asap hitam, tetapi tawa Siska dan Randy semakin nyaring. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka. Ia hanya bisa melarikan diri secepat mungkin. Perahu Bima semakin jauh dari pulau, tetapi bisikan-bisikan itu tidak juga hilang. Bisikan-bisikan itu kini bercampur dengan suara air laut yang bergemuruh. Bima menghentikan laju perahunya, melihat ke sekelilingnya dan menyadari ia tidak lagi berada di laut lepas. Ia melihat sekelilingnya dan hanya melihat kabut tebal dan hutan bakau yang lebat. Di antara pepohonan, ia melihat sosok-sosok hitam tanpa wajah berdiri menunggu kedatangannya. Di depannya, ia melihat sebuah dermaga dan di atas dermaga itu berdiri Siska dan Randy dengan wajah mengerikan.
Kau tidak bisa lari, bisik mereka serentak. Kau tidak bisa keluar dari sini. Ini adalah rumahmu sekarang. Bima menoleh ke belakang dan ia melihat Pulau Nusa Kambangan di kejauhan tampak seperti mata yang menatapnya tajam. Ia menyadari bahwa ia telah kembali ke tempat yang sama, tempat yang mencoba menjebaknya untuk selamanya. Di atas perahu Bima, ia hanya bisa pasrah. Ia kini tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari misteri pulau ini selamanya. Tubuh Bima membeku. Ia menatap kosong ke arah Siska dan Randy yang kini memiliki senyum yang sama. Senyum yang menunjukkan penderitaan dan kekosongan. Di belakang mereka, barisan sosok-sosok hitam tanpa wajah semakin panjang, mengisyaratkan bahwa Bima kini menjadi bagian dari barisan itu. Bima tahu tak ada jalan keluar. Ia telah terperangkap dalam lingkaran setan di pulau ini selamanya.